Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dede Munalib, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Yang dimana pada kegiatan kali ini yaitu saya akan bertindak sebagai observer dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh beliau Pak Bunyamin sebagai coach dan Pak Sugiarto sebagai coach. Baik, Pak Bunyamin, sebelum kita memulai kegiatan untuk coachingnya, kita berdiskusi terlebih dahulu ya Pak Bunyamin tentang topik penilaian pada kegiatan hari ini. Jadi nanti pada kegiatan coaching kali ini kita akan saya sebagai observer akan melakukan pengamatan kepada kegiatan coaching yang Bapak dan Pak Sugiarto lakukan. Siap Bapak. Di mana rubrik penilaiannya yaitu Pak Bunyamin yang pertama seperti ini ya, berada di tabel. Kita akan mengisi ini. Siap. Terus yang kedua, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Bunyamin dalam kegiatan coaching ini? Sebagai coach, saya ingin mengembangkan kemampuan membuat pertanyaan terbuka. Oke, siap. Jadi membuat pertanyaan terbuka untuk menggali lebih dalam ya Pak Bunyamin. Untuk coach. Oke, terus yang berikutnya itu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh panjenengan? Karena saya ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan secara terbuka, maka saya ingin fokus pada kemampuan saya pada saat membuat pertanyaan secara terbuka, Pak. Utamanya adalah pada beberapa kalimat yang saya ajukan untuk coach saya. Oh, baik, luar biasa Pak Bunyamin. Nah, Gitu. tentu saja untuk melakukan hal tersebut kan harus ada titik pencapaiannya nih. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak Bunyamin? Kalau saya pengen mampu untuk membuat pertanyaan terbuka, dan dari pertanyaan terbuka ini diharapkan muncul potensi-potensi coach saya, Pak. Gitu. Yang bisa dikembangkan. Berarti pertanyaan terbuka yang dapat menggali lebih dalam potensi dari Pak Sugiarto ya? Selaku coach. Baik. Terima kasih Pak Bunyamin. Baik, sama-sama. Untuk pra observasi saya kira cukup. Ya, monggo untuk bisa dilanjutkan kegiatan coachingnya dengan Pak Giarto sebagai coach. Matur nuwun Pak Dede. Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ki? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, ini memang Pak Ki ini memang selalu ceria ya, selalu semangat pagi meskipun siang sore ya, ngajar jam terakhir juga saya lihat semangat sekali ya Pak Ki ya. Semangat. Namanya pun juga iya, semangat. alhamdulillah. Namanya juga Pak Ki nggih, Pak Ki. Nggak pernah malam. Nggak pernah malam, selalu semangat nggih, alhamdulillah. Pak Ki, kira-kira apa yang akan kita obrolin nih pada sesi kita kali ini? Saat ini saya ada masalah Pak. Masalah dalam pembelajaran. Masalahnya di kelas saya ada beberapa anak yang prestasi belajarnya berbeda dengan teman-teman yang lain Pak. Berbeda dengan teman-teman yang lain. Maksud dari berbeda ini yang seperti apa ya Pak? Berbeda yang saya maksudkan adalah anak-anak ini kurang aktif. Kurang aktif. Kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian prestasi belajarnya atau nilainya juga rendah Pak Bu. Prestasinya rendah, di bawah rata-rata. Di prestasi rendah ini disebabkan oleh tadi yang
kurang aktif ya, siswanya kurang aktif itu Iya, Pak Ki. kriterianya itu anak-anak yang saya maksud bermasalah itu tadi kurang aktif. Berikutnya prestasi belajarnya di bawah rata-rata. Baik Pak Ki, berarti tujuan kita ngobrol pada kali ini kita ingin mencari solusi ya Pak Ki ya, mencari solusi terutama untuk siswa-siswi Pak Ki yang kurang aktif, Aktif, nilainya rendah, sehingga berdampak pada nilai yang rendah. rendah untuk pelajaran Matematika. untuk matematika nggih Pak Ki nggih. Baik Pak Ki, kalau boleh tahu nih, menurut Pak Ki siswa yang kurang aktif itu yang seperti apa ya Pak Ki? Kurang aktif itu pasif, Pak. Pasif Kurang dalam arti ketika ada soal di depan, yang lain pada semangat mengerjakan di papan tulis, mereka itu diam, tidak bergerak. Ketika ada soal diminta untuk dikerjakan juga pengerjaannya asal. Oh begitu. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Ki, siswa yang kurang aktif di kelas tersebut itu ada berapa persen? Kalau saya amati memang nggak banyak sih, hanya 2. Oh hanya 2 ya, tapi ini cukup membuat Pak Ki Iya. sedikit repot ya, dan tentu menjadi pikiran ya. Pikiran. Oke Pak Ki. Selama ini kan Pak Ki, saya tahu ya, yang saya tahu nih di kegiatan sekolah ini paling jago nih memotivasi siswa-siswi kan. Kukuruyuk ya, Bro. Oh, Kukuruyuk. Jago iya. sih. Iya. Luar biasa memang yang saya amati ya. Jadi yang sudah Pak Ki lakukan ya untuk pembelajaran matematika di kelas pagi ini agar anak-anak ini aktif Iya. dan juga termotivasi ya Pak Ki ya untuk mengikuti pembelajaran matematika ini, seperti apa Pak Ki? Boleh diceritakan? Untuk membuat anak aktif, yang pertama saya memberikan apresiasi, Pak. Apresiasi kepada anak yang aktif tadi, ya, dengan memberikan nilai, dengan memberikan apresiasi lain, tepuk tangan, jempol, atau nilai-nilai lain, Iya. atau bintang dan sebagainya. Oh, luar biasa ini apresiasi. Iya, betul. Untuk anak SMA juga masih butuh apresiasi ya Pak Betul Ki ya. sekali. Kalau nggak ada apresiasi mereka malah itu diam. Pak, saya udah maju kok nggak dinilai, malah komplain. Gitu. Iya. Ya, jadi sudah ada upaya ya Pak Ki ya Iya. sebetulnya untuk bisa membangkitkan semangat anak ya dan agar lebih aktif. Oke. Kalau boleh tahu untuk model atau metode pembelajaran yang biasa Pak Ki terapkan untuk pembelajaran matematika? Model yang saya terapkan bervariasi, Pak Bun. Bervariasi nggih. Iya, modelnya bervariasi, ada diskusi, ada kerja kelompok, dan banyak lagi. Intinya supaya anak itu semangat. Diskusi, kemudian Kerja kelompok, ya. Nah, permainan juga ya. Permainan akan juga. Ada diskusi, kerja kelompok, permainan. Nah, menurut Pak Ki, dari metode pembelajaran yang sudah Pak Ki terapkan nih, ada diskusi, kemudian apa tadi, kerja kelompok, permainan, yang paling membuat sebagian besar anak-anak ini antusias dan aktif itu pembelajaran yang seperti apa ya Pak Ki? Yang ini, yang permainan. Oh, yang permainan. Permainan dan kerja kelompok. Permainan dan Iya, permainan dan kerja kelompok ya Pak Ki ya. Nah, kalau boleh tahu nih, saat Pak Ki menerapkan metode pembelajaran permainan ya dan kerja kelompok, sikap anak yang tadi kita bicarakan itu bagaimana Pak? Nah, itu mau gabung, mau berdiskusi, gabung. mau bermain. Cuma wajahnya atau sikapnya itu kurang menunjukkan satu semangat. Keceriaannya yang lain pertama diam dia. Kayak terpaksa. Kayak terpaksa gitu ya kedua anak. Nggak enjoy. Nggak enjoy. Iya. Iya. Jadi
meskipun sudah diterapkan metode yang tadi yang menyenangkan seperti permainan gitu ya, tetapi dilihat dari wajahnya masih kurang ceria, masih kurang ceria. semangat. Untuk fokus atau konsentrasinya bagaimana? Kurang. Iya, kayak ada pikiran beban gitu loh Pak. Kalau anak-anak yang lain bagaimana Pak? Kalau anak yang lain itu lepas, Anak yang lain menikmati, lepas, iya, menikmati menikmati. kegiatan-kegiatan yang sedang mereka kerjakan. Oh, begitu ya. Oke, ini kalau strategi pembelajarannya sih menurut saya sudah oke ya Pak Ki ya, luar biasa ini. Untuk matematika memang begitu ya, harus Iya. variatif ya Biar Pak nggak ya. putek. Iya. Bagaimana dengan medianya Pak? Media pembelajaran untuk Media matematika. saya menggunakan PowerPoint, atau Mm-mm. Canva dan sebagainya, aplikasi-aplikasi lain. Iya, Video juga saya gunakan. Oh, tadi aplikasi apa Pak? Canva, Oh. Aplikasi Canva. Padlet, banyak. Oh, sudah banyak. Nah, ini sebetulnya sudah luar biasa ya, variatif juga medianya ya. Untuk memanfaatkan aplikasi Canva ini, kegiatannya seperti apa Pak? Contohnya? Contohnya pertama ketika paparan, Oh, ketika materi pertama apapun, Iya. saya tampilkan pakai note. Kemudian ketika anak-anak mempresentasikan hasil kerjanya, mereka juga Iya. sudah mulai belajar itu Canva. Oh, luar biasa ya. Oke. Jadi mereka itu memang sudah dibekali juga ya untuk media presentasi ya dari Pak Ki itu sendiri ya. Nah, Nah, bagus-bagus Oh. kalau anak-anak itu kalau buat Canva. oh begitu Pak, luar biasa. Iya betul. Nah, dari media ini yang luar biasa ya, ada Canva, ada Padlet dan lain sebagainya kan ini. Tadi Pak Ki ceritakan ini. Reaksi dari dua anak yang tadi bagaimana Pak Ki? Kalau saya amati ketika paparan biasa ya Pak, Iya. mereka masih biasa saja. Namun ketika ada temannya yang memaparkan video, Oh, gitu. Video. Iya, ketika ada yang memaparkan video, kedua anak ini kayak berbeda, antusiasnya nambah, Oh, antusiasnya nambah. konsentrasinya kayaknya juga saya perhatikan ada fokus untuk melihat. Oh, Jadi jadi ada video yang ditampilkan oleh teman-teman oleh atau oleh teman-temannya. saya, Iya. kedua anak ini semangat. Oh, begitu. Iya. Oh, jadi tadi kayaknya udah ketemu nih Pak Ki nih, video ya. Iya, Anak dua lebih. anak ini lebih suka dengan Video. video. Jadi reaksi mereka saat Pak Ki menampilkan media dengan video pembelajaran, mereka lebih semangat, lebih antusias, semangat, gitu. lebih antusias, lebih fokus. Lebih fokus Oh, juga. betul. Baik yang ditampilkan oleh Pak Ki maupun temannya ya Pak Ki. Ya? Temannya, iya, Oh. kalau presentasi. Jadi menurut Pak Ki dengan video pembelajaran ini dua anak itu bisa lebih fokus ya Pak Ki. Kayaknya Ya? ini betul. Hmm. Kayaknya ini mereka lebih semangat di ini media video itu tadi. Oh iya. Nah kalau boleh tahu nih kendala yang lain Pak Ki, kan sudah tahu ya Pak Ki bisa menggunakan video pembelajaran biar lebih semangat dan lebih fokus nih. Kalau boleh tahu, kira-kira kendala apa lagi yang membuat anak tidak fokus Pak Ki? Tidak fokus, kayaknya ketika sedang ada pembelajaran di kelas, mereka fokus ke bawah. Ke bawah. Cuma saya kurang tahu yang dikerjakan apa. Pak Ki sudah pernah melihat ke bawah yang mereka kerjakan itu Iya, apa? saya ingat dulu. Oh iya, pernah ketika saya keliling, pas kebetulan ini sejajar, ini mejanya, Iya. saya lihat ini mainan gadget Pak. Oh, dia pakai HP ya, mereka itu lebih HP. fokus ke HP ini. Iya, betul. Oh iya. Berarti mungkin ini yang menjadi masalah juga ya Pak Ki, ya penyebabnya Iya, mungkin HP ya Pak Ki. HP. Benar. Iya, oke. Di kelas Pak Ki ada semacam kesepakatan kelas nggak Pak Ki? Ada. Ada. Kesepakatan kelas yang pernah dibangun apa saja ya Pak? Kalau boleh tahu.
ketika pembelajaran HP atau gadget diletakkan di atas meja, kemudian akan menggunakan izin ke guru. Oh begitu. Jadi seharusnya kalau sudah ada kesepakatan kelas ini Iya, tidak ada main, tidak betul ada main. Pak. Iya, saya lupa Nah, itu. Pak Ki, seberapa sering sih mengingatkan tentang kesepakatan kelas penggunaan gadget? Jarang Pak Bun, paling Jarang. kalau masuk fokusnya ke pembelajaran. Tapi menurut Pak Ki nih, kalau anak-anak sering diingatkan tentang kesepakatan kelas itu kira-kira gimana ya Pak Ki? Kalau sering diingatkan, saya yakin mereka akan mengingatnya, kemudian mengikuti keyakinan kelas ya. Oke, ya. Jadi sepertinya sudah ada titik terang nih Pak Ki. Iya, Kalau betul, saya betul, boleh benar, benar. menyampaikan ya tadi, selain biar anak fokus yang bermasalah tadi ya, itu ada video pembelajaran yang menarik nih Iya, dari Pak Ki. Kemudian yang kedua, seringnya Mengingatkan mengingatkan keyakinan tentang kelas. keyakinan kelas ya Pak Ki ya. Nah, menurut Pak Ki ini ya, Iya, kira-kira Pak Ki akan mulai melaksanakan ini kapan ya Pak Ki? Besok ada Pak. Besok ada Besok ada. jam pelajaran Jam matematika. pertama, jam Oh, pertama, jam kedua pertama. itu ada di kelas itu. Oke, akan saya lakukan. Oke, luar biasa. Ini ada tadi video pembelajaran, kemudian beberapa kali atau mungkin sebelumnya Pak ya? Iya, setiap Sebelum kali lah, pembelajaran, setiap ya. kali masuk kelas Oke. akan saya ingatkan Oke, keyakinan ini kelas yang sudah. luar biasa ini. Iya, Nah, terima saya kasih Pak saya Guru juga sudah jadi mengingatkan. tercerahkan nih, ternyata memang ada anak yang lebih suka dan tertarik dengan video ya Pak ya. Di sisi lain juga kita sebagai guru harus sering mengingatkan kesepakatan kelas nih Pak. Baik. Alhamdulillah ini saya sudah tidak sabar lagi Pak. Iya, Panjenengan siap, akan siap. menerapkan itu Saya ya akan besok action ya. besok. Akan action besok. Iya, iya. Kita bisa ketemu lagi kapan ya Pak ya? Pak pun sibuk, saya juga sibuk. Pas hari ini ketemu, ini hari apa ya? Hari Selasa Pak. Hari Selasa, Hmm. berarti Selasa depan Pak. Nah kebetulan Selasa depan saya kan kalau Selasa jam ke 3, 4, 5, 6 kosong kebetulan Pak. Kita ketemu lagi ya di mana? Di kafe ya? Di kafe biasa. Oke, siap. Sudah tidak sabar lagi, saya ingin dengar cerita Pak Ki Iya, tentang iya. yang anak tadi ya, Iya, siap. setelah menerapkan solusi tadi. Nah, kira-kira kalau saya lupa nih atau Pak Ki lupa, yang bisa membantu Pak Ki untuk mengingatkan rencana tadi siapa ya? Kebetulan saya di sekolah ada teman yang perhatian. Ya, luar biasa. Saya Puno kayaknya itu. Oh, Puno. Iya, Puno itu sering mengingatkan saya. Iya, orangnya memang. Iya, orangnya memang. Iya, saya juga sering dewe apapun ini belum Iya, kasih betul. RPP-nya gitu ya Pak. Iya, ya? benar. Oke. Belum nanti akan mengingatkan. Baik Pak Ki, senang sekali. Iya. Yuk sekarang kita sudahi ya Pak ya. Kita kembali lagi ke kafe ya. Oke, siap. Ngobrol-ngobrol siap. nanti. Ngeteh. Ya, Ah. ngeteh-ngeteh nanti minggu depan dan Selasa depan kita ketemu lagi Ketemu Pak, ya. lagi. Terima kasih banyak Pak Ki sudah meluangkan waktu ya. Sama-sama, saya juga Ngobrol-ngobrol. plong akhirnya Ya. permasalahan saya selesai. Oke, terima kasih dulu. Pas. Tas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bun, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching ya. Iya, dengan Pak alhamdulillah. Sugiarto. Dari coachingnya luar biasa. Apa yang saya lihat, apa yang saya perhatikan dan apa yang saya amati sudah sangat baik sekali Pak Bun. Terima kasih, Saya Pak luar Dede. biasa ini. Dari beberapa kegiatan tadi yang sudah kita lalui, Pak Bun lalui, nah, saya ingin sedikit bertanya. Tadi kan apa kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu masalah mengajukan pertanyaan terbuka untuk menggali. Oke, Bapak. Kalau tadi pada proses coaching yang menurut Pak Bun itu pertanyaan terbuka tuh yang seperti apa? Tadi saya beberapa kali mengajukan pertanyaan ya ke Pak Ki selaku coach. Selama ini upaya Bapak untuk membangkitkan motivasi Iya, betul. anak bagaimana? Oh, gitu. Iya, Pak, ya, betul benar. sekali, betul. Jadi Pak Bun juga jawabannya tuh luas ya Pak ya, bebas, Iya. lepas. Nah itu tadi itu pertanyaan terbuka. Iya, Sekali Pak. yang sudah muncul tadi juga
Terus setelah tadi saya mengamati, saya mencatat beberapa hal khususnya tentang alur Tirta Iya. dalam kegiatan coaching kita ya. Oke. Jadi selama coaching tadi tujuan tag dari Tirta yaitu tujuan sudah muncul, yang dimana dengan tujuan mencari solusi untuk anak yang kurang aktif tadi Pak Bun juga Oke. sudah Pak Giarto dan Pak Bun sudah menyampaikan juga luar biasa. Terus yang identifikasinya juga sudah muncul, yaitu menemukan akar masalah. Kemudian tadi banyak sekali tuh ada strategi pembelajaran juga yang perlu dimasukkan, terus Iya. media pembelajaran juga ternyata dari situ juga ya Pak. Iya. Giarto ya. Terus rencana aksinya untuk R-nya juga sudah muncul tadi. Alhamdulillah Pak Giarto secara mandiri, secara inisiatif Iya, sendiri muncul dari coaching ya Pak. akan melaksanakan pembelajaran secara langsung tadi ya. Oke. Besok paginya lagi. Biasa. Langsung gercep. Iya. Tadi juga pihak-pihak yang terlibat juga sudah muncul, Oke. melibatkan Teman. Bu Nur, ya, teman akrab. teman akrabnya Iya. luar biasa. Besti. Besti. Ya. Terus untuk taknya tanggung jawab nih Pak Bu. Oke Pak. Tentang kalau tanggung jawab kalau pada alur kita kan tentang komitmen Oke. yang komitmen dari si coachnya ya. Apa mungkin saya yang belum mendengarnya atau bagaimana komitmen yang sudah disampaikan Pak Giarto itu seperti apa gitu tadi? Kalau komitmen, kalau menurut saya tadi Pak Giarto sudah menyampaikan dengan antusias ya Pak ya, antusias. Oh iya saya akan melaksanakan besok pagi. Iya. Setelah itu juga selaku coach saya mencoba untuk menguatkan. Kita akan ketemu lagi minggu depan dan akan mengadakan kalibrasi ya Pak ya, biar saya juga ingin mendengar langsung apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gi ya, setelah menemukan solusi tadi Bapak. Jadi tanggung jawabnya di situ Pak. Jadi sudah muncul juga berarti komitmennya ya. Alhamdulillah. Jadi secara keseluruhan proses coaching sudah berjalan dengan baik. Terus Pak Bunyamin sudah siap menjadi coach yang luar biasa. Amin. Baik. Alhamdulillah. Saya kira dari satu lagi Pak Bun, saya lupa. Oke, untuk kelemahannya gimana Pak tadi? Iya. Iya Pak. Kelemahan ya. Kalau menurut Pak Bunyamin sendiri bagaimana kelemahan yang menurut Pak Bunyamin yang sangat? Kalau saya sih tadi merasakan ini ya Pak, ada yang sedikit terlewat Pak. Oh gitu. Sedikit terlewat saat setelah melakukan coaching itu saya tidak langsung tanya perasaannya Pak Gi, tapi ya meskipun terlewat sih sudah ada inisiatif kalau coach itu sendiri menyampaikan perasaannya lega gitu Pak. Tapi itu merupakan kelemahan saya karena sebagai coach kan harusnya merefleksikan ya Pak ya, betul, itu. betul baik. Iya, baik, Pak. baik. Luar biasa nih Pak. Punya Pak Kia. Iya, Bisa hebat. langsung menemukan sendiri gitu loh, luar Iya, biasa. karena memang saya begitu Pak. Mm-mm. Kadang lupa. Oh, kelemahan saya. Apa-apa. Mungkin karena faktor ya Pak Ki ya. Faktor manusia, Pak. Ya, Punya tempatnya maaf, lupa. Pak. Iya, benar. Mudah-mudahan nanti coaching berikutnya tidak ya Pak ya. Tidak Amin. terjadi. Oke. Iya, matur nuwun, Baik, Pak. satu lagi Pak Bun. Oke. Setelah tadi kan sudah mengembangkan kompetensi menanyakan, memajukan pertanyaan yang berbobot, yang terbuka ya. Oke. Nah, setelah pelaksanaan coaching ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain tadi? Kalau tadi pertanyaan terbuka, alhamdulillah ternyata sudah lancar ya Pak ya. Iya, Saya senang alhamdulillah, ya Pak. luar biasa. Kompetensi manajemen waktu Pak. Kelihatannya. Ini Manajemen waktu. iya, manajemen waktu, karena coaching kan kadang waktu coaching ya juga terbatas ya Pak ya. Tapi saya suka molor gitu Pak. Oh, Jadi gitu. harus Kalau pandai dari memanage waktu. Kalau dari segi kompetensi coach sendiri itu, selain mengajukan pertanyaan terbuka, kira-kira apa lagi Pak nih yang mau dikembangkan
untuk kompetensi Oh coachnya iya, sendiri. iya, iya. Kalau kehadiran penuh, saya rasa Kehadiran saya penuh. memang asik ngobrol ya, Iya. suka ngobrol. Pertanyaan terbuka sudah lumayan. Yang ketiga apa ya? Yang harus saya kembangkan ya Pak ya. Pertanyaan terbuka, oke ya. Kehadiran penuh. Kehadiran Ya. penuh. Kemudian Aktif mungkin. mendengarkan aktif ya. Mendengarkan Sudah aktif juga. Sudah, juga, tapi iya. aktif Ya itu sih Pak, mendengarkan. menurut saya manajemen waktu ya Pak ya. Gitu. Oke, baik, baik. Terima kasih, Pak. Oh iya, Iya, untuk Pak. mendengarkan aktif, kalau ada mungkin ada suara-suara ini mungkin saya agak sedikit terganggu Pak. Oh, gitu. Iya, iya. Iya, iya. Jadi mungkin memang harus saya kembangkan juga nih kemampuan Fokus mendengarkan gitu aktif. ya? Iya. Oke. Apalagi kalau yang diajak bicara atau coachingnya itu pendiam, saya suka kurang sabar gitu Pak. Oh, gitu. Terpancing. Iya Pak. Iya. Baik, baik, Iya. baik. Luar biasa nih Pak Bun dan Iya, Pak Pak, Sugiarto. Matur suwun. Untuk kegiatan hari ini saya kira cukupkan ya. Nggih, matur nuwun Pak Tete. Selanjutnya mau dilanjutkan kegiatannya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya gimana gini? Sah.